Kesimpulan, dari hasil penelitian ini, analisis perancangan sistem, pembuatan program, sampai tahap penyelesaian program aplikasi itu dapat membantu mengidentifikasi gejala penyakit pada domba dan memberikan solusi untuk penanganan penyakit pada hewan domba sehingga penyakit dapat diminimalisir agar tidak terjadi penyakit lain. Aplikasi sistem pakar yang dilengkapi dengan fitur gambar dan teks menggunakan metode backward chaining memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengidentifikasi penyakit pada domba. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal berjudul aplikasi pendeteksi penyakit sapi menggunakan metode forward chaining berbasis web. Penulisnya yaitu Muhammad Angga Akutian Mauludin, sumbernya tertera pada kita, penyajiannya saya, Amrin Putra. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknik Informatika Kaputama, volume 4 nomor 2, bulan Juli tahun 2020, halaman 171 hingga 177. Latar belakang. Potensi peternakan di kota Sukabumi sangat memiliki pengaruh besar terhadap sebagian besar pasar-pasar yang ada di kota Sukabumi, terutama pada pedagang daging sapi yang memiliki pengaruh besar terhadap sebaran perdagangan di pasar Sukabumi. Akan tetapi banyak sekali para peternak sapi mempunyai masalah mengenai hewan yang sedang dirawatnya. Jadi latar belakang di sini membahas konsep-konsep dasar atau potensi peternakan di kota Sukabumi. Mungkin hanya hewan sapi yang dianalisis gitu. Untuk knowledge atau tabel penyakit atau gejala dapat dilihat di sini. Ada demam yang tinggi, sulit bernafas, nafsu makan yang kurang, pembengkakan di dada, perut, dan fluid keluaran darah dari mulut dan sebagainya. Nama penyakitnya yaitu dapat disebutkan antrak dan lain sebagainya. Di tabel sebelah kanan ada tabel solusi, dapat dilihat di tabel kanan. Selanjutnya yaitu ada rule base. Basis pengetahuan diperlukan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang telah diisikan oleh user. Metode yang digunakan adalah forward chaining. Metode forward chaining adalah metode di mana penjelasan dimulai dari mengambil fakta terlebih dahulu, baru kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Adapun basis pengetahuan yang digunakan adalah penalaran berbasis aturan. Rule based reasoning sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3,4. Berikut ini adalah tabel basis pengetahuan. Ini juga rule based. Selanjutnya yaitu mekanisme inferensi, yaitu di sini menggunakan metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Sebagai contoh pada proses pencarian penyakit dengan metode forward chaining dimulai dari gejala yang dialami hingga menghasilkan suatu penyakit. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, penyakit pada sapi ini akan sangat membantu para peternak sapi, khususnya bagi masyarakat yang tidak mengetahui ilmu peternakan, sehingga dapat mengetahui penyakit dan gejala yang timbul pada sapi yang terkena. Sistem pakar forward chaining ini sangat membantu dalam memecahkan masalah yang sering terjadi pada sapi yang mengalami gejala dan dapat memudahkan para peternak sapi untuk lebih cepat mengetahui penyakit yang terjadi pada tanda-tanda gejala yang muncul. Yang terakhir yaitu forward dan backward chaining tentang kerusakan pada bangunan. Yang pertama, saya mendapatkan jurnal berjudul Sistem Pakar Tipe Perumahan Menggunakan Metode Forward Chaining. Penulisnya yaitu Ana Waliki dan Fandi Dangwa. Sumbernya tertera pada nomor 3. Itu saya. Nama jurnal Informatika Upgris, volume 4 nomor 2 tahun 2018, halaman 150 hingga 157. Latar belakangnya yaitu beberapa bangunan rumah tidak selalu mengikuti pola-pola baku lama yang berlaku umum dalam pembuatannya. Pemilik rumah mempunyai keinginan dan keinginan pada rumahnya yang nantinya akan digolongkan ke dalam macam-macam tipe bangunan oleh arsitek. Sulitnya owner berkomunikasi dengan arsitek terkait dengan konsultasi awal mengenai rekomendasi tipe dan spesifikasi rumah berdasarkan budget dan luas tanah yang dimiliki oleh owner, dan lain sebagainya. Untuk knowledge, basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan fakta. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.
Setiap budget yang disediakan oleh owner akan berpengaruh pada rekomendasi tipe rumah yang akan diberikan oleh sistem. Nantinya, untuk penjelasan akan ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. Adapun luas tanah diklasifikasi menjadi 3, yaitu minimalis, sederhana, dan mewah. Berikut ini tabel 2 yang menjelaskan klarifikasi luas tanah. Untuk mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penelaran tentang informasi yang ada pada rule atau basis pengetahuan. Komponen ini memiliki suatu pola pikir dan penelaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat 2 pendekatan untuk mengendalikan mesin inferensi, yaitu pendekatan dengan pelacakan ke depan, yaitu forward chaining, dan yaitu pelacakan ke belakang, yaitu backward chaining. Jadi ada 2 mesin inferensi untuk pendekatannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dari pembuatan sistem tipe perumahan menggunakan metode forward chaining ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Metode forward chaining dapat diterapkan pada sebuah sistem pakar dalam memberikan rekomendasi tipe dan material rumah pada owner yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, yaitu sistem pakar ini dapat membuat mudah owner untuk melakukan konsultasi terkait dengan kualitas material yang nantinya sesuai dengan ring budget yang mereka punya. Yang ketiga, yaitu sistem ini dapat mempermudah arsitek memantau owner yang cocok dengan rancangan spesifikasi yang diberikan oleh sistem. Hal ini juga dapat berpengaruh pada keseriusan owner untuk dapat melanjutkan ke tahapan pembangunan sebuah rumah. Dan yang terakhir, saya mendapatkan jurnal dengan judul Perancangan Sistem Pakar dan Masa Hamarayap menggunakan metode forward chaining berbasis GUI. Penulisnya yaitu Muhammad Nurul Fauzi, sumbernya dari nomor 3, saya dalam Kasabata. Nama jurnal Computers and its Application Journal, volume 3 dan nomor 1 pada bulan Juni tahun 2020 pada halaman 7 hingga 12. Latar belakangnya itu, rayap merupakan serangga dengan jumlah koloni besar yang menyebabkan kerusakan pada bangunan dan lingkungan sekitar. Pada umumnya, jenis rayap yang merusak lingkungan adalah rayap kayu dan rayap tanah. Rayap kayu dikenal dengan hama, merusak lingkungan yang bersarang dan memakan material kayu, perabotan atau kerangka bangunan sehingga kerusakan yang diakibatkan berdampak buruk pada bangunan yang diserang, dan seterusnya. Knowledge base dan rule base. Knowledge base atau basis pengetahuan adalah suatu bentuk basis data yang digunakan untuk dalam manajemen pengetahuan. Basis pengetahuan adalah pengambilan keputusan dasar dalam suatu sistem pakar, di mana keputusan ini diambil berhubungan dengan jalannya prosedur untuk mendapatkan data-data dari hasil wawancara yang didapatkan setelah wawancara dilakukan pada seorang pakar. Penulis menampilkan dalam bentuk tabel pakar seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini gejala kerusakannya atau basis pengetahuannya dari pakar. Ini adalah derajat kerusakan. Keterangan K pada tabel 2 adalah kode dari ciri-ciri atau gejala kerusakan, sedangkan GR adalah kode grade kerusakan. Penyebab kerusakan rayap kayu. Penanganan kerusakan grade 1 merupakan kerusakan ringan yang diakibatkan rayap kayu kering yang menyerang area dinding atau struktur rumah yang berbahan dari kayu. Untuk menangani kerusakan ini dengan menggunakan insektisida Napelion 200 SL sehingga rayap akan mati terkena racun tersebut. Metode ini digunakan cukup semprot bagian area yang dihuni rayap atau disemprotkan di bagian lantai rumah. Dan yang kerusakan grade kedua, yaitu untuk menangani kasus kerusakan grade kedua, yaitu dengan menggunakan umpan rayap yang dengan dipancing dengan cara guiding atau umpan seperti thermiguard atau sentricon. Ada 2 macam cara untuk menggunakannya, yaitu dengan ditanam di tanah atau di halaman rumah, kemudian dibiarkan sampai beberapa minggu. Apabila umpan sudah dimakan oleh rayap, ganti umpan dengan toksin diflubenzuron atau hexamfluoride. Kemudian rayap akan mati sampai koloni-koloni. Yang ketiga, kita lihat. Yang keempat,
Mission inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penelaran tentang informasi yang ada pada rule atau base pengetahuan. Komponen ini memiliki suatu pola pikir dan penelaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat dua pendekatan untuk mengendalikan mesin inferensi, yaitu pendekatan belajarkan ke depan forward chaining dan yang kedua yaitu belajarkan ke belakang, yaitu backward chaining. Hasil uji coba aplikasi sistem pakar dengan nama bagian kiri Fakrus Alimuddin dan sebagainya. Fakrus Alimuddin dengan keterangan owner dan konsultan pest control, hasil sesuai. Alasan, gejala yang ditampilkan itu sesuai dengan masalah yang sering dikeluhkan konsumen. Saran ditambahkan area-area yang sering terjangkit serangan rayap dan lain sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dalam perancangan sistem sebagai bentuk penanganan kerusakan yang disebabkan hama rayap dengan metode forward chaining berbasis GUI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi sistem pakar ini sudah dapat memberikan pengetahuan seputar hama rayap dengan ciri-ciri gejala kerusakan yang disebabkan oleh rayap jenis tertentu. Yang kedua yaitu aplikasi sistem pakar ini dapat memberikan secara detail penyebab kerusakan berikut solusinya. Yang ketiga yaitu hasil uji coba masih bisa dikembangkan lagi apabila ada data fakt yang lebih kompleks dari pakar, baik dari teknisi maupun saran dari aplikasi ini. Yang keempat yaitu berdasarkan hasil uji didapatkan bahwa aplikasi tersebut berkategori cukup karena mampu menampilkan ciri-ciri gejala kerusakan, penyebab kerusakan, dan solusi kerusakan akibat hama rayap. Yang kelima yaitu berdasarkan hasil uji coba terhadap pakar dan masyarakat umum didapatkan bahwa aplikasi terbilang cukup membantu dalam memberikan solusi untuk serangan rayap kayu dan rayap tanah. Dan yang terakhir yaitu dengan metode forward chaining memiliki tingkat akurasi yang tinggi hingga 71% untuk menentukan jenis rayap penyebab kerusakan. Berikut solusinya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang paparan expert system dengan metode forward chaining dan backward chaining dengan objek-objek yang tadi sudah saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum.